kami dari grup besar 6 dan grup kecil 27, 28, 29, dan 30. Di sini kami membuat video mengenai tren dan isu dalam pengobatan, khususnya yaitu terapi alternatif. Adapun topik terapi alternatif yang akan kami bawakan pada video kali ini yaitu definisi dan contoh terapi alternatif, terapi akupresur untuk penyakit hipertensi, titik dan indikasi dari akupresur untuk hipertensi dan juga kontraindikasi, efek samping akupresur, mekanisme secara medis bagaimana akupresur dapat mengontrol tekanan darah, titik yang bisa digunakan untuk terapi hipertensi, cara pemijitan, durasi dan frekuensi, peran perawat dalam terapi alternatif, akupresur pada kehamilan, dan hal menarik dari terapi akupresur. Dimulai dari yang pertama adalah definisi terapi alternatif. Pengobatan alternatif adalah pengobatan non-medis, di mana perawatan dan bahan yang digunakan tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Pengobatan alternatif tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter. National Institute of Health dari Disitat dalam Kamaludin 2010 menyebutkan bahwa terapi alternatif adalah sekumpulan sistem pengobatan dan perawatan kesehatan, praktek, dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional. Adapun contoh-contoh dari terapi alternatif, yaitu yang pertama adalah terapi energi. Terapi energi ini yaitu terapi yang fokusnya berasal dari energi dalam tubuh atau biofuels, atau mendatangkan energi dari luar tubuh. Contoh dari terapi energi ini adalah Reiki terapi. Lalu yang kedua ada terapi biologis, yaitu salah satu jenis pengobatan yang bekerja dengan cara merusak sel kanker yang ada dalam tubuh dengan secara langsung maupun tidak langsung, dengan memicu reaksi sistem imun untuk menyerang sel kanker tersebut. Lalu yang ketiga adalah mind and body. Mind and body terapi ini adalah terapi yang memberikan intervensi dengan berbagai teknik untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh. Contoh dari terapi mind and body ini adalah relaksasi. Selanjutnya ialah terapi body manipulatif. Terapi body manipulatif ini adalah perawatan fisik yang terutama digunakan oleh terapis fisik, fisioterapis, terapis okupasi untuk mengobati nyeri dan kecacatan muskuloskeletal. Itu sebagian besar mencakup penggulungan dan manipulasi otot, mobilisasi sendi, dan manipulasi sendi. Contoh dari terapi body manipulatif ini adalah akupresur. Lalu ada juga terapi spiritual. Terapi ini adalah terapi pada jiwa, raga, dan pikiran untuk mendekatkan diri serta meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, melalui pendekatan agama yang dianut masing-masing klien. Contoh dari terapi spiritual ini adalah doa. Selanjutnya ialah masuk ke dalam definisi terapi akupresur. Terapi akupresur merupakan salah satu bentuk fisioterapi yang bekerja dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada suatu titik tertentu maupun akupoin pada tubuh. Selain itu, akupresur juga bekerja dengan menekan titik-titik penyembuhan dengan menggunakan jari secara bertahap untuk merangsang kemampuan tubuh demi penyembuhan tubuh dengan natural atau alami. Terapi akupresur ini merupakan pengembangan dari ilmu akupuntur, sehingga pada dasarnya prinsip keduanya sama. Hanya saja terapi akupuntur bekerja dengan menggunakan jarum, sedangkan terapi akupresur menggunakan jari tangan. Sejarah akupresur. Akupuntur merupakan pengobatan tradisional yang berasal dari Tionghoa, yaitu disebut Chen Qiu, yang artinya jarum dan api. Ilmu pengobatan akupuntur ini sudah diketahui dan dikenal lebih dari 5.000 tahun lalu di negara Cina pada tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Huangdi. Ilmu akupuntur tersebut dihimpun dalam kitab Huangdi Meiji. Seiring berjalannya waktu, ilmu akupuntur dikembangkan dengan munculnya akupresur, itu terapi alternatif yang dilakukan hanya menggunakan pijatan dengan tangan tanpa menggunakan jarum. Selanjutnya beberapa titik-titik meridian. Yang pertama paru-paru dengan gejala sesak nafas, asma, batuk dan rasa penyakit dada, penyakit tenggorokan, kelainan kulit, dan hidung tersumbat, dan rinitis. Kemudian ada usus besar dengan gejala pasir, nyeri usus berbunyi disertai mual dan diare. Kulit kembung, muka merah, panas, sakit gigi, dan mulut kering. Selanjutnya lambung dengan gejala diabetes, badan menjadi kurus walaupun nafsu makan banyak, pembengkakan di leher, kelainan, dan kelumpuhan otot muka. Selanjutnya limfa, lidah menjadi kaku, pangkal lidah nyeri, mual, nyeri epigastrik, sering menarik nafas dalam, tubuh terasa menjadi berat, diare dengan feses yang keras. Lalu jantung, dengan gejala penurunan nafsu makan, kesulitan tidur, kulit pucat dan kering, melankolis, nyeri pada ulu hati, disertai rasa haus dan kulit rasa dingin. Kemudian kandung kemih, dengan gejala tidak dapat berkemih, saat berkemih hanya sedikit urin yang keluar atau menepis. Lalu ginjal, dengan gejala kaki dan tangan rasa dingin, pergerakan alat gerak tubuh tidak bisa dikontrol, asites, hidrotorak, penglihatan menjadi kabur,
dan sulit untuk diaktif. Dan terakhir hati dengan gejala impotensi, euforia, heria, enuresis, inkontinensia urin, retensi urin, suatu mengecil, dan terdapat gejala gatal-gatal pada area genitalia. Nah, selanjutnya ada pun filosofi dari jalur energi. TCM atau Traditional Chinese Medicine Acupressure mempunyai dasar yaitu teori yin yang. Yin berarti dalam dan yang berarti luar. Dalam yin terdapat yang atau gelap terang, dan dalam yang terdapat yin atau terang gelap. Ini mengartikan keseimbangan. Maka selama tubuh kita dalam kondisi seimbang atau homeostatis, maka tubuh manusia dalam kondisi sehat. Jika disimpulkan, yin yang menggambarkan energi yang beredar, atau dalam tubuh terdapat organ padat atau jang sebagai pembentuk energi yang meliputi hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal, serta organ berongga yang disebut fu sebagai penampung energi, yaitu kandung empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kandung kemih. Selanjutnya adalah terapi akupresur untuk hipertensi. Terapi akupresur dilakukan dengan menstimulasi sel saraf sensorik di sekitar titik akupresur dan akan diteruskan ke medula spinalis, kemudian ke mensefalon dan kompleks pituitari hipotalamus yang ketiganya diaktifkan untuk melepaskan hormon endorfin yang dapat memberikan rasa tenang dan nyaman. Akupresur juga menstimulasi pelepasan histamin yang berpengaruh pada vasodilatasi pembuluh darah. Kedua hal tersebut dapat menurunkan tekanan darah lansia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, konsep pengobatan TCM atau Traditional Chinese Medicine berhubungan dengan keseimbangan energi. Maka, TCM akupresur ini meyakini bahwa masalah hipertensi pada seseorang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan energi atau yang disebut qi, dan zat fundamental atau yang disebut sen dalam tubuh. Sen meliputi semangat, hasrat, pikiran, jiwa, dan kesadaran dalam bertindak. Nah, ketika lansia mengalami stres ataupun emosional maupun kurang mendapat perhatian dari keluarganya, maka dapat menyebabkan kerja otak menjadi menurun ataupun lebih berat, sehingga akan mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan hubungan fungsional antara organ dalam tubuh, seperti jantung, ginjal, limpa, dan akhirnya akan mengganggu fundamental tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada bagian topik kelima mengenai indikasi dan juga kontraindikasi dari akupresur. Yang pertama itu indikasi dari akupresur. Indikasi ini merupakan situasi di mana kita boleh melakukan terapi akupresur itu sendiri. Yaitu yang pertama itu ketika pasien sakit panas, gatal-gatal, gangguan pencernaan karena dingin, sering lapar kembung, nyeri kepala, pendarahan, nyeri daerah testis, nyeri iga, dan nyeri pinggang. Dan ini disesuaikan berdasarkan titik pada bagian tubuh. Misalnya sakit panas dan juga gatal-gatal, maka terapi akupresur kita lakukan pada bagian titik RI11, yaitu berada di antara olecranon dan juga lipat siku di bagian radial yang dibagi dua atau berada di bagian sini. Dan kemudian itu kita masuk pada kontraindikasi akupresur. Kontraindikasi ini merupakan situasi di mana kita tidak boleh melakukan terapi akupresur, yaitu yang pertama kegawatan darurat medik, kasus yang memerlukan pembedahan, keganasan, penyakit menular seksual, penyakit infeksi, dan juga pengobatan antikoagulansia atau diketahui ada riwayat pembekuan darah dan juga daerah luka borok. Selanjutnya itu kita masuk pada efek samping dari akupresur. Efek samping dari akupresur itu yang pertama adalah shock, yaitu di mana ada gejalanya itu berkeringat dingin, terlihat pucat, lemas, mual, dan pusing. Maka yang perlu kita lakukan adalah segera menghentikan pemijitan, menilai kondisi pasien, memberikan pertolongan pertama, dan juga memberitahu kepada dokter kalau misalnya kondisinya buruk. Kemudian yaitu yang kedua kejang otot, gejalanya itu mengalami kram dan juga otot kaku dan tegang. Maka sikap kita adalah menghentikan tindakan pemijitan dan juga beralih ke titik yang terletak di meridian sekitarnya. Kemudian yaitu yang ketiga bengkak atau memar, maka gejala yang dialami oleh pasien adalah bengkak pada daerah bekas pijitan, dan sikap yang perlu kita lakukan adalah menghentikan pemijitan dan melakukan kompres dingin. Mekanisme secara medis, bagaimana akupresur dapat mengontrol tekanan darah? Melakukan terapi akupresur akan memberikan stimulus atau rangsangan pada titik-titik meridian tubuh dengan menggunakan jari-jari yang bertujuan untuk mempengaruhi organ tubuh tertentu dengan mengaktifkan aliran energi atau qi tubuh. Dengan melakukan terapi akupresur akan memberikan stimulus pada titik meridian yang akan menstimulasi sel saraf sensorik di sekitar titik akupresur. Selanjutnya akan ke medula spinalis, mesencephalon, dan kompleks pituitari hipotalamus yang ketiganya ini akan diaktifkan untuk melepaskan hormon endorfin yang memberikan rasa tenang dan nyaman. Kondisi yang relaksasi ini akan berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah.
Akupresur akan menstimulasi pelepasan histamin yang berpengaruh pada vasodilatasi dari pembuluh darah. Dan manfaat dari terapi akupresur ini akan menurunkan tekanan darah. Terapi akupresur juga efektif untuk menenangkan suasana hati dan mengurangi kelelahan. Selanjutnya, titik-titik yang bisa digunakan untuk terapi hipertensi, cara pemijatan, durasi, dan frekuensi. Titik yang bisa digunakan yaitu pertama titik LR2 atau Xingjian, titik LR3 Taichung, titik SP6 atau Sanyinjiao, titik KI3 atau Taixi, titik LI4 atau Hegu, dan yang terakhir titik PC6 atau Neiguan. Selanjutnya, cara pemijatan, durasi, dan frekuensi. Untuk penderita hipertensi, dilakukan 30 kali tekan setiap titik. Metodenya menekan atau menggetarkan atau vibration selama 15-20 detik setiap titik. Berikut merupakan titik-titik yang digunakan untuk terapi hipertensi. Yang pertama, titik LR2 atau Xingjian, bisa dilihat di gambar, berada di atas titik daduan yang dilingkari, yang tepat berada di kaki. Selanjutnya, titik LR3 atau Taichung, yang berada di atas titik Xingjian, yang berada di kaki juga. Selanjutnya, titik SP6 atau Sanyinjiaoi, berada di atas titik Sankyu, berada di pergelangan kaki. Selanjutnya, titik Q3 atau Taixi, yang bisa dilihat di gambar, berada di pergelangan kaki. Tepatnya berada di atas titik Dazong. Selanjutnya, titik Li4 atau Hegu, yang berada di atas titik Sanjian, yang berada di tangan. Selanjutnya, titik PC6 atau Neiguan, yang berada di atas titik Daling, yang berada di pergelangan tangan. Selanjutnya, peran perawat dalam terapi alternatif. Peran perawat yang diberikan dalam terapi alternatif dapat digunakan dengan peran disesuaikan dengan peran perawat yang ada dengan batas kemampuannya. Berikut adalah peran perawat dalam terapi alternatif yang disesuaikan dengan batas kemampuan perawat yang ada. Yang pertama, sebagai konselor. Perawat dapat menjadi tempat bertanya, konsultasi, dan diskusi apabila klien membutuhkan informasi ataupun sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai koordinator. Perawat dapat mendiskusikan terapi alternatif dengan dokter yang merawat unit manajer terkait. Yang ketiga, sebagai pemberi pelayanan langsung. Misalnya dalam praktik pelayanan kesehatan yang melakukan integrasi terapi alternatif yang kontak langsung dengan klien. Yang keempat, sebagai advokat. Perawat berperan untuk memenuhi permintaan kebutuhan perawatan terapi alternatif. Yang kelima, sebagai pendidik kesehatan. Perawat dapat menjadi pendidik bagi perawat di sekolah kejuruan keperawatan dan di universitas atau sekolah tinggi keperawatan. Yang terakhir, sebagai peneliti. Di antaranya dengan melakukan berbagai penelitian yang dikembangkan dari hasil-hasil evidence-based practice atau EBP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi acupressure pada kehamilan. Nah, apakah boleh terapi acupressure dilakukan pada waktu kehamilan? Jawabannya, terapi acupressure boleh dilakukan pada saat kehamilan. Terapi acupressure ini tidak memakai pil, obat, perangsang, ataupun jarum, sehingga cenderung aman bagi ibu dan janin. Terapi acupressure ini bisa dilakukan dengan penekanan di titik yang berlokasi di seluruh tubuh, mulai dari pergelangan kaki ke pantat menuju ke tangan. Kemudian, apa manfaat terapi acupressure pada kehamilan? Nah, pada kehamilan muda, terapi acupressure ini digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit dan mual. Kemudian, pada kehamilan tua, digunakan untuk membantu memberikan rangsangan induksi alami dan mempermudah persalinan. Terapi acupressure ini menunjukkan 30-60 menit setelah intervensi, tindakan ini efektif mengurangi rasa sakit dan mempersingkat waktu persalinan. Kemudian, bagaimana frekuensi terapi acupressure pada kehamilan? Nah, sebagai upaya preventif agar kehamilan tidak lewat dari periode HPL, idealnya ibu hamil melakukan acupressure seminggu sekali mulai umur kehamilan 36 minggu. Frekuensi terapi ini dapat ditingkatkan menjadi 2 kali seminggu saat menginjak usia kehamilan 39 minggu. Selanjutnya, hal menarik lainnya mengenai terapi acupressure. Nah, yang pertama itu adalah terapi acupressure menggunakan tangan dan jari. Jadi, teknik acupressure tidak menggunakan jarum karena acupressure adalah terapi dengan pijatan. Kemudian yang kedua, terapi acupressure digunakan untuk mengatasi nyeri pada histeris, nyeri menstruasi, dan distres menstruasi. Kemudian yang ketiga, teknik acupressure memiliki beberapa teknik pemijatan tersendiri. Dan yang keempat, teknik acupressure juga memiliki prosedurnya sendiri.